Ini saya akan menjelaskan bagaimana latar belakang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi muncul sebagai respon terhadap kebutuhan penyediaan akses pendidikan antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal, agar anak yang normal dan anak yang berkebutuhan khusus bisa dalam satu lingkungan sekolah yang sama. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang mendukung latar belakang adanya pendidikan inklusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan pergeseran dari pendekatan pendidikan yang terpisah antara anak yang berkebutuhan khusus dan anak yang normal. Diharapkan dengan adanya perubahan ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang normal bisa ada dalam satu lingkungan pendidikan yang sama, yaitu sekolah yang umum. Yang kedua adalah akses pendidikan yang terbatas. Banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus yang sangat sulit untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan untuk saat ini belum banyak sekolah-sekolah umum atau belum banyak ada sekolah-sekolah khusus untuk anak yang berkebutuhan khusus. Sehingga anak-anak yang berkebutuhan khusus sangat jarang untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga adalah hak asasi manusia. Pendidikan inklusi dianggap sebagai hak asasi manusia untuk setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, baik itu yang berkebutuhan khusus dan yang normal. Sejatinya, ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di mana semua ini menekankan bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang tepat. Sekian dari saya akan serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu mengenai materi latar belakang dari pendidikan inklusi, yang meliputi pengembangan keterampilan sosial. Dengan belajar dalam lingkungan yang inklusif, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan sosial dan empati yang lebih baik, serta dapat berinteraksi dengan teman sebaya dari berbagai latar belakang. Yang selanjutnya, ada kualitas pendidikan yang lebih baik. Pendidikan inklusi berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan mendorong guru untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih adaptif, yang dapat bermanfaat bagi semua siswa, bukan hanya mereka yang berkebutuhan khusus. Yang terakhir, yaitu reformasi pendidikan. Pendidikan inklusi merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu serta memperluas akses pendidikan untuk semua secara mendalam. Nah, yang selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan inklusi bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua siswa, tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan khusus mereka. Ini berarti menyesuaikan kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas sekolah agar sesuai dengan kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kesulitan belajar. Yang kedua, yaitu mengurangi diskriminasi dan stigma. Pendidikan inklusi berusaha untuk mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering dialami oleh siswa dengan kebutuhan khusus, dengan mengintegritaskan mereka ke dalam kelas reguler dan mendorong sikap saling menghormati di antara semua siswa. 3. Memfasilitasi pengembangan sosial. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa dengan kebutuhan khusus. 4. Meningkatkan kualitas pendidikan. Ini bertujuan meningkatkan pendidikan bagi semua siswa dan tidak hanya yang memiliki kebutuhan khusus. Dan 5. Menyiapkan siswa untuk masyarakat. Ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa untuk berfungsi dalam masyarakat yang beragam. Semua anak wajib mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama belajar serta terakomodir dari semua yang dibutuhkan tanpa adanya diskriminasi apapun yang mendasari merupakan prinsip dasar dari pendidikan inklusi. Hal tersebut yang membuat sekolah reguler ataupun umum diharuskan memiliki kelengkapan untuk bisa melihat serta memenuhi apa yang dibutuhkan siswa yang heterogen.
termasuk anak-anak yang dari aspek tradisional tersingkirkan, baik dari aspek pendidikan sekolah ataupun peran serta yang ada di sekolah. Smith berpendapat, tujuan pendidikan dari siswa yang mempunyai hambatan merupakan keterlibatan sebenarnya dari setiap anak dalam lingkungan sekolah yang menyeluruh. Inklusi dapat diartikan menerima anak-anak yang memiliki hambatan dalam kurikulum, konsep diri, visi dan misi sekolah, serta lingkungan interaksi sosial. Dapat disimpulkan, pendidikan inklusi berarti bahwa pihak sekolah serta pendidikan harus bersikap tanggap serta mengakomodir terhadap siswa secara individual. Inklusivitas ini tergantung pihak sekolah, guru, serta seluruh siswa. Ada beberapa ahli menyatakan beberapa prinsip-prinsip dari pendidikan inklusi sebagai berikut. Yang pertama, menurut Mulyono Budianto 2005, 54-58, mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusif terjadi 9 elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusif dapat dilaksanakan. Yang pertama, sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Maksudnya, dalam hal ini sikap guru menjadi hal yang paling penting. Sikap guru tidak hanya berpengaruh pada setting kelas, tetapi juga dalam pemilihan strategi pembelajaran. Sikap positif guru terhadap keragaman kebutuhan siswa dapat ditingkatkan dengan cara memberi informasi yang akurat tentang siswa dengan cara penanganannya. Yang kedua, interaksi promotif. Pendidikan inklusi menuntut adanya interaksi promotif antara siswa. Interaksi promotif yang dimaksud adalah upaya untuk saling menolong dan saling memberi motivasi dalam belajar. Interaksi promotif hanya dimungkinkan jika terdapat rasa saling menghargai dan saling memberikan adil dalam meraih keberhasilan bersama. Yang ketiga, pencapaian kompetisi akademik dan sosial. Pendidikan inklusi tidak hanya menekankan pencapaian tujuan dalam membentuk kompetisi akademik, tetapi juga kompetisi sosial. Oleh sebab itu, perencanaan pembelajaran harus melibatkan tidak hanya pencapaian tujuan akademik, tetapi juga keterampilan bekerja sama, mencakup keterampilan pemimpin, memahami perasaan orang lain, menghargai pikiran orang lain, dan tegang rasa. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya mengenai prinsip menurut Mulyono Budianto 2005, 54-58 bagian keempat, yakni pembelajaran adaptif. Ciri khas dari pendidikan inklusif adalah tersedianya program pembelajaran yang adaptif. Tidak hanya ditujukan kepada siswa dengan problema belajar, tetapi juga untuk siswa yang dikaruniai keunggulan. Penyusunan program pembelajaran adaptif menuntut keterlibatan tidak hanya guru kelas atau guru bidang studi, tetapi juga guru PLB, orang tua, guru BK, dan ahli-ahli lain yang terkait. Yang kelima yaitu konsultasi kolaboratif. Yang dimaksudkan di sini adalah saling tukar informasi antara profesional dan semua disiplin yang terkait untuk memperoleh keputusan legal dan institusional yang berhubungan dengan siswa yang membutuhkan layanan kependidikan khusus. Profesional yang dimaksud mencakup guru kelas, guru bidang studi, guru PLB, guru BK, psikolog, dan ahli-ahli lain yang terkait. Yang keenam yaitu hidup dan belajar dalam masyarakat. Dalam pendidikan inklusi, kelas harus merupakan bentuk mini dari suatu kehidupan masyarakat yang diidealkan. Kelas ideal memiliki suasana yang silih asih, dan silih asuh, sehingga di antara siswa terjalin hubungan yang saling menghargai. Semua siswa tidak peduli betapapun perbedaannya, harus dipandang sebagai individu unik yang memiliki potensi kemanusiaan yang harus dikembangkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Yang ketujuh yaitu hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Keluarga merupakan pondasi tempat anak-anak belajar dan berkembang. Begitu pula dengan sekolah, juga merupakan tempat anak untuk belajar dan berkembang. Keduanya baik keluarga maupun sekolah memiliki fungsi yang sama. Perbedaannya, pendidikan dalam keluarga tidak terprogram dan terstruktur, sedangkan di sekolah, pendidikan lebih banyak dilakukan secara terprogram dan terstruktur, atau yang bisa disebut dengan pembelajaran. Keluarga memiliki informasi yang lebih akurat mengenai keunikan, kekuatan, dan minat anak, sedangkan sekolah memiliki informasi yang lebih akurat
mengenai prestasi akademik siswa. Informasi mengenai anak yang dimiliki oleh keluarga merupakan landasan penting bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Yang kedelapan yaitu belajar dan berpikir independen. Dalam pendidikan inklusif, guru mendorong agar siswa mencapai perkembangan kognitif, taraf tinggi, dan kreatif agar mampu berpikir independen. Berkenaan dengan semakin majunya ilmu dan teknologi, pendidikan inklusif sangat menekankan agar siswa memiliki keterampilan belajar dan berpikir. Yang kesembilan yaitu belajar sepanjang hayat. Pendidikan inklusif memandang pendidikan di sekolah sebagai bagian dari perjalanan panjang hidup seorang manusia, dan manusia belajar sepanjang hidupnya. Sepanjang hayat memiliki makna yang melampaui sekedar menguasai berbagai macam potensi yang menjadi tuntunan kurikulum dan upaya untuk naik kelas. Selanjutnya, yang kedua yaitu menurut Mujito DKK 2012, pendidikan inklusi mempunyai prinsip-prinsip filosofis yaitu sebagai berikut. Semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama. Anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitan dalam belajar. Tidak ada satu alasan pun yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memiliki, bukan dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu menurut Budianto 2017, prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi yaitu setiap anak termasuk dalam komunitas setempat dan dalam satu kelas atau kelompok. Hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati. Guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam berorganisasi di kelas. Baik, perkenalkan nama saya Kade Angonsari Pramestakori. Jadi, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan yang dapat kami ambil mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi dianggap sebagai hak asasi setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, pendidikan inklusi berpotensi meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dengan mendorong guru untuk menggunakan metode pengajaran yang lebih baik dan adaptif, yang dapat bermanfaat bagi semua siswa, bukan hanya mereka yang memiliki kekurangan, tetapi juga mereka yang tidak memiliki kekurangan. Kemudian, tujuan utama dari pendidikan inklusi ini yakni memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan berkualitas, dan juga mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap siswa dengan disabilitas, dan mendukung perkembangan sosial dan emosional mereka dalam konteks yang lebih luas, serta mempersiapkan siswa untuk berfungsi dalam masyarakat yang beragam. Integrasi siswa dengan berbagai kemampuan membantu mereka belajar dengan cara beradaptasi dan berkontribusi dalam berbagai konteks sosial, dan mereka akan menjadi orang yang lebih profesional.